Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Stipari TV dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Prisa Deva, tentunya hanya di acara Bincang Pariwisata. Nah, kali ini saya juga ditemani oleh host satunya lagi nih, bersama dengan Bapak Marco Marnadi. Betul, Ibu Ya. Priska. Bapak Marco. Nah, kali ini kita akan melakukan perbincangan tentunya dengan ketiga narasumber saya yang sangat spesial pada pagi ini. Kita akan membahas seputar pariwisata yang ada di Semarang kita ini. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bu Iin Indriasari sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Semarang. Lalu ada Pak Samtono ya, Pak Santono sebagai Ketua Stipari. Terus ada Bapak Joko sebagai Manajer Area Telogo Resort. Mungkin dari Pak Marco ada sesuatu yang ingin digunakan untuk tapi gini, pembukaan ini? perlu dijelasin bahwa ini kan sudah vaksin semua. Oh iya, tentunya harus Masuk sebelum sini sudah kita mulai ini. swab semua. Iya, Artinya protokol kesehatan itu sudah kita jalankan itu. penuhi. Jadi sudah Ya, sangat steril jarak ini ya juga. Pak, aman. Iya. berjarak gitu, jangan deket loh Bu. Enggak mepet. Ya, jadi yang jelas kita semua untuk protokol kesehatan sudah kita penuhi secara ini sehingga kita ngobrol bisa bebas, bisa apa, dan ruangan ini juga sudah disemproti. Sudah aman tentunya. Aman semuanya, dan kita ngobrol mungkin Wiin, Pak Sam, selamat datang, dan juga Selamat pagi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Bapak-bapak sekalian gimana ini kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini untuk menemani pemirsa di rumah melakukan perbincangan seputar pariwisata di kota Semarang kita tercinta ini. iya. Ini saya Mungkin gini Mbak, gimana nggak Pak? cuma Semarang aja, Iya. karena beliau ini kan wilayahnya Jawa Tengah nih. Oh iya, berarti ini masuknya ke seluruh Jawa Tengah gitu ya. Kapan di seluruh Jawa Tengah kita ngobrol bahwa Jawa Tengah ini sekarang kan sudah mulai membuka sedikit-sedikit, Iya. meskipun baru sedikit-sedikit ya, Iya. sedikit-sedikit objek-objek wisata dan tempat-tempat wisata meski dalam koridor prokes yang ketat. Betul. Artinya bahwa kita langsung ngobrol aja ya. Iya, iya. Artinya bahwa ketika kita bicara soal pariwisata, mungkin kalau dibilang kemarin terpuruk, ya paling terpuruk. Iya. Pasti itu, Pak. Nah, kira-kira keterpurukannya sampai sejauh mana, baik? Iya. Banget, Mas. Iya, kalau bicara di awal-awal pandemi memang kita seperti terkaget-kaget ya. Kita semula pariwisata sedang on the track ya, istilahnya lagi naik-naiknya. Jadi kalau ada lagu lagi sayang-sayangi harus pedot lah, inilah ya yang terjadi di sektor pariwisata. Kita cari jalan lainnya, ternyata seperti itu Mas Marco. Ya, tapi kita sudah lalui bersama dengan perjalanan waktu, ternyata kita harus belajar banyak, harus melakukan inovasi lagi, adaptasi lagi. Kita sudah siap untuk menuju pariwisata dengan era yang baru. Nah ini, yang seperti ini kan memang yang lagi kita tunggu-tunggu. Era yang baru, era yang bagaimana. Kemudian barangkali jadi proses pendidikan di Stipari TV ini, tokoh Stipari TV Pak Sam ini. Apakah ada kayak strategi khusus nih Pak untuk menyiasati pandemi ini? Selaku Bapak ini kan mencetak lulusan pariwisata ini Pak. Iya. Kalau boleh dijelaskan. Iya. Kita harus nyusun strategi. Wajib dan harus. Karena kejadian pandemi ini kan di luar dugaan kita bersama. Orang sing nebak. Sampai kapan akan berakhir kita tidak tahu. Maka kami membekali mahasiswa kami harus siap mental untuk hidup bersama dengan situasi pandemi. Kita berdoa mudah-mudahan segera berakhir. Kapan kita belum tahu ya. Ya. Tapi kita harus siap dan harus menyusun strategi. Apa harus kita perbuat demi kepentingan masyarakat luas, masyarakat banyak. Di mana masyarakat juga butuh beraktivitas, butuh makan, butuh ini, itu, dan sebagainya. Dari aspek pendidikan pariwisata, kami menyiapkan mereka. Artinya, ya siap mentalnya, siap hard skill-nya, dan soft skill-nya.
soft skill-nya adalah harus betul-betul disiplin, tertib, mematuhi protokol kesehatan, dipatuhi betul aturan pemerintah, adanya PPKM dan sebagainya, disadari, harus bisa memberikan contoh kepada masyarakat luas, juga termasuk keluarganya. Termasuk di masa keluar di komunitas UMKM misalnya. Kita sebagai masyarakat harus bagaimana bisa mengedukasi mereka. Orang jualan di pasar, belum pakai masker, bagaimana sikap kita? Bagaimana kalau mereka antri di warung, di rumah makan, bagaimana kita bisa mengedukasi? Ini bagian salah satu upaya untuk strategi menyadarkan mereka. Karena dengan pandemi ini betul-betul kita jatuh luar biasa. Di berbagai macam sektor, hancur semua. Teman-teman di pengusaha hotel ya pada susah, triple biru ya berhenti semuanya. Warung makan, rumah makan ya berhenti semuanya. Penjual souvenir ya tutup semuanya. Berapa juta US dollar saudara kita kehilangan income karena pandemi. Maka kita berharap pertama siap mental. Kita semuanya ya saudara kita yang masyarakat luas, ya pejabatnya. Seperti bapak kita Pak Ganjar itu kan 24 jam all out, dia menyadarkan rakyatnya. Luar biasa ini. Patut kita contoh, patut kita tahu semua. Mereka tidak menolak waktu sampai di mana aja. Ini bukti kepedulian beliau terhadap masyarakat. Dong, biar Tetap sehat. Jawa Tengah tetap apa ya? layak berdoa untuk beliau biar tetap Beliau- sehat, bisa mupeng-mupeng terus. Itu Mungkin kuncinya sepedaan gitu. nah, beliau Nah, kemana-mana kan sepeda Ya. terus. Tapi yang kita lihat nilai positif adalah beliau itu betul memberikan contoh pada masyarakat. Ini yang perlu. Iya, oke. Enggak. Kemudian gimana caranya, Pak? Kita sekarang ini kan lagi belum tatap muka nih. Betul. Artinya di dunia pendidikan masih dengan harus di rumah saja gitu kan. Ya. Begini Pak, jadi kami tidak terlalu memaksakannya. Memang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0, 4.0. Sudah memasuki era digitalisasi. Memang kita harus bersahabat, berkolaborasi, berinteraksi, beradaptasi, menyesuaikan diri era digital. Karena situasi seperti ini kita tidak berani ambil risiko. Tatap muka itu kan risikonya banyak. Dan ini sadar atau tidak sadar, kalau memang sekiranya kita tidak sip, tidak aman, mengapa kita paksakan? Dengan usahakan nyawa. Ya sudah kita ikuti sampai pemerintah itu memberikan lampu hijau itu belum. Kalau belum ya jangan dipaksakan. Kita lihat berapa kebijakan Pak Wali Kota, Pak Gub bagaimana di Semarang dan Jawa Tengah ini. Sehingga sudah ditrialkan di beberapa sekolah tatap muka yang percontohan SOP aman ya, mengapa tidak kita mulai? Kalau sekiranya masih berisiko, ya kita harus hati-hati. Jadi masih menunggu, Pak ya. Masih menunggu sampai saja. betul-betul sip dan aman. Tapi kalau seandainya nih, Pak, Iya. seandainya sekolah ini sudah di ini, di Paris siap nggak? Artinya buka gerak dengan protokol kesehatan dengan ini sudah siap semua, Pak. Siapnya siap. Namun kami sebagai orang tua harus melihat istilahnya kecerdasan emosional juga feeling ya. Nek situasinya seperti ini apakah bagian atau tidak? Yang kita tujuan kan sekolah negeri dulu Pak. Ya. Tapi Undip, UIN, kemudian UNES itu sudah membuka pintu belum? Kalau sudah terbuka lebar ya, maka kami tidak. Berarti belum berani ngambil risiko dulu. Udah. Tunggu sing gede-gede sih. Betul. Ini urusannya apa? Jadi sing kenapa kalau Iya, betul. Ya. Oke, nggih Pak, matur nuwun Pak Sam. Dan kemudian ini Pak Joko ini dari Manajer Telago Resort. kan beliau itu dari
hotel COVID pindah ke hotel COVID. Hotel COVID itu artinya dulu kan dari Kesambi Pak ya. Nggih. Kesambi hijau itu kemudian dijadikan satu tempat menampung dokter isolasi yang kena COVID dan sekarang di Telogo. Nggih. Pada saat sebenarnya Telogo itu saya terus terang masih bingung objek wisatanya apa aja Pak? Baik Bapak, terima kasih. Mohon izin Pak Antono, Bu I. Betul. Nggih. Jadi sebetulnya kita itu Telogo itu adalah destinasi wisata yang berkonsep agro Pak. Karena kita basically-nya itu adalah Perkebunan. karena pariwisata itu merupakan sesuatu yang menjanjikan untuk bisnis Pak, dan ada potensi ke arah situ, maka terjadi ekspansi bisnis dengan didirikan resort dan warung biru Pak, sebagai ini Resortnya masih jalan Pak ya? masih jalan. Nah, karena kemarin kita sempat terdampak Pak, sebetulnya sampai sekarang belum sembuh Pak. Nah, kita pelaku wisata, mohon maaf Pak, sangat terpukul sekali dengan adanya musibah global COVID ini. Kita nyadari bahwa COVID ini bukan terjadi di Indonesia saja, bahkan 218 negara kena Pak. Ya. Dan ini kabar gembira, Indonesia itu nomor 6 penanganan COVID terbaik ya Pak nggih. Ini perlu diingat. Lah, efeknya Pak, mohon maaf, dengan adanya COVID ini, pariwisata itu kan identik dengan mobilitas masyarakat Pak. Begitu mobilitas masyarakat dibatasi, negara-negara lain melockdown, automatically sektor turisme lah yang paling terpukul Pak. Terdampak ya. Sangat terdampak. Seperti kita ketahui, hampir 6.800.000 pekerja turisme dan ekonomi kreatif Pak itu terdampak. Sampai sekarang level JM aja masih menjalani unpaid leave Pak. Nah ini, dengan terdampaknya pariwisata Pak, maka efeknya sangat besar Pak. Karena kita ketahui bahwa wisata itu adalah multiplier efeknya seperti yang disebutkan Pak Santono tadi, itu sangat besar. Karena apa Pak? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini untuk sektor pariwisata itu menyumbang devisa nomor 2 nggih Pak Santono. Mohon dikoreksi kalau nggak salah Pak. Iya, betul. Seperti kita ketahui pada tahun 2019 Pak itu hampir pencapaian kita 18, sekian US dollar Pak. Betul. Juta US dollar. Dengan adanya pandemi seperti ini, ngapunten Pak, kita ibarat petinju udah pukul kau Pak. Hitungan 10 belum bangun-bangun Pak. Nah, tapi kita tetap optimis Pak. Dalam satu sisi kita nyadari healthy, kesehatan itu penting, tapi ekonomi juga penting. Ya. Makanya kami pelaku wisata itu selalu mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah, kita pelaku wisata Pak, kita alhamdulillah pemerintah sudah memfasilitasi dengan adanya sertifikasi CHSE Pak, Ya. Iya. yaitu cleanliness, healthy, safety, environmental sustainability Pak. Ini merupakan harapan besar Pak. Mengapa demikian? Karena dengan ada CHSE itu Pak, itu bagi kami pelaku wisata itu menambah trust customer Pak. Jadi customer kalau lagi searching pilihan objek wisata, hotel dan lain sebagainya, yang dipilih adalah mana yang udah tersertifikasi Pak. Jadi healthy nomor sekian. Seperti kita ketahui Pak bahwa Indonesia masalah kesehatan dan kebersihan itu indeks dunia kalau nggak salah nomor 80 gitu Pak. Nomor 80 dari 140. Aduh, Jadi sebetulnya masih rendah Pak. aduh. Masih rendah Pak. Nah ini Pak, jadi kita tetap menerapkan standar kesehatan berdasarkan CHSE Pak. Kita melakukan 3M. Kalau Bu Iin melakukan 3T Pak. Kalau kita akan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kalau government itu adalah testing, tracing, dan treatment. Tapi merupakan harapan besar Pak setelah ditemukan vaksin ini Pak. Kita Emang udah ketemu Pak? dalam setelah dilakukan vaksin massal. Setelah dilakukan. Itu secara mental Pak, kita punya harapan bagus. Moga-moga industri pariwisata segera terrecovery. Itu semuanya bisa terlaksana asalkan ada kerjasama yang solid antara pihak government dan pihak kita selaku masyarakat Pak. Tanpa merasa ada tekanan. Karena itu akan berefek ke kita sendiri.
Ya, Saya kira demikian. Pak. iya, alhamdulillah Semarang punya kesadaran yang tinggi. Dari 10 orang ternyata 1 orang yang kurang paham jaga jarak apa dan sebagainya. Artinya tingkat kesadaran Semarang yang luar biasa ini yang perlu kita acungi jempol. Iya. Iya. Bahkan dari itu dokter siapa tuh si Ayu kayak. Ah ya, Dokter Ayu itu loh. Satgas Nasional. Satgas Nasional COVID itu Iya. belajarlah dari kota Semarang. Dari sekian persentasenya ini vaksin kita sudah 77% kata dia gitu kan. Tapi sekarang beralih, Pak. Belajarlah dari kota Lamongan. Oh gitu. Sekarang level 1, Pak. Ah, Sejauh Lamongan, tadi. ya. Kebetulan saya dari Lamongan, Pak, ikut promosi. Oh gitu ya. Nah ya, punya kesadaran semacam inilah justru yang bikin kita ini menjadi semakin bisa berkembang. Ya kayak saya sendiri nganggur total loh Pak. Ya, hidup Dengan saya pandemi itu itu ya. dari panggung ke panggung, gawe acara sama Bu In mau bikin acara artis luar negeri tahun kemarin 19 April, 14 Maret lockdown. Yang wet itu. Iya. Kita sudah settle, untuk artis sudah siap, semua sudah siap. Lah ini memang pandemi ini nggak bisa diukur dengan ya cuma singgah urip sing Iya. kita berdoa saja dan ketika kita sudah mending kayak gini semuanya, artinya kesiapan apa sih sebetulnya teman-teman wisata ini yang sudah dipersiapkan ketika katakanlah ini era kebangkitan pariwisata itu kita Iya. ngobrolnya di era ini yang sudah disiapin apa saja. Untuk planningnya mungkin ya Pak. Iya, jadi yang sudah disiapin apa saja, kemudian sementara ini Semarang kan sudah mulai buka ya Bu? Sudah buka. Sudah mulai buka. Lah itu apa saja yang mesti dipatuhi mereka? Kalau nggak salah, karena saya bingung, Mau kemana bingung? mau ke mall aja. Anak saya kebetulan belum boleh vaksin, nggak berani ke mall. Betul ya. Kan belum boleh, habis kena, harus nunggu 3 bulan. Main ke mall gak ento. Nah ini mungkin ini satu kendala juga bagi kita semuanya. Moga-moga Bu. Iya, terima kasih Mas Marco. Tak kira ini bincang-bincang ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya, santai pakai Yang penting banget. pesannya kena kan gitu ya. Iya. Oke. Memang tadi Pak Mas sudah berbicara banyak, kemudian Pak Joko juga seperti itu menyampaikan dari sisi akademisi, dari sisi praktisi. Tapi kami dari pemerintah itu juga tidak diam. Pertama kami memang mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa, seperti istilahnya tadi terkaget-kaget, sehingga dampaknya sangat dirasakan. Sektor pariwisata terkena duluan, karena begitu akses ditutup, pembatasan aktivitas manusia, maka sektor pariwisata seperti mati. Tempat wisata, tempat hiburan, bahkan harus tutup. Kita semua ditutup, tapi itu sebagai bagian ikhtiar kami untuk mendukung program pemerintah supaya kotanya kembali sehat. Kami berharap seperti itu, dan alhamdulillah Kota Semarang berhasil mengatasi. Sampai dengan saat ini kami sudah berada di level 2. Jadi kota yang pertama kali berhasil turun ke level 2 Kota Semarang. Matur nuwun Bapak Wali Kota dengan segala arahannya. Matur nuwun warga Kota Semarang yang ternyata cukup sadar. Tadi Mas Marco bilang betul. Ternyata warga Kota Semarang cukup sadar dengan protokol kesehatan. Seperti contohnya kegiatan kita siang hari ini pun sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, harapan kami tentunya kita memulai kebangkitan sektor pariwisata dengan memulai aktivitas-aktivitas secara perlahan. Kenapa perlahan? Karena kami juga tidak ingin gegabah atau ceroboh yang nantinya menimbulkan kerugian juga kepada pihak sektor pariwisata lagi. Jadi boleh buka, boleh beraktivitas, tetapi ada pembatasan-pembatasan. Keluarlah instruksi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Kota Semarang turun menjadi level 2 yang diikuti dengan instruksi Wali Kota nomor 4 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Mal boleh buka, tempat hiburan, tempat wisata, aktivitas seni budaya sudah mulai dapat dilakukan. Pembatasan orang pasti. Kita nggak ingin terjadi kerumunan, kita tidak ingin terjadi lagi ada penambahan klaster baru khususnya di sektor pariwisata. Saya contohkan ada salah satu tempat hiburan di daerah lain, alhamdulillah buka
bukan di kota Semarang dan juga bukan kota Lamongan juga Pak. Karena yang punya Lamongan. Yang kemudian setelah dibuka ternyata kerumunannya luar biasa. Sehingga akhirnya ditutup kembali dan dia tidak diizinkan buka sampai dengan pandemi ini selesai. Sampai seperti itu. Semarang kalau nggak salah ada ya. Nah, itu cabangnya ada di kota Semarang. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap mengontrol dan mereka jadi tidak hanya pemerintahnya tetapi para pengelolanya ini juga patuh terhadap Semarang nggak ada yang ditutup. nggak Mana? ada. Alhamdulillah sampai Oh, saat ini. ada rumor katanya ada sebuah Ditutup rumah. nanti bajunya aja yang ditutup ya Ada Pak rumah ya. makan bisa ditutup gitu. Enggak, alhamdulillah Kota Semarang, pengelola tempat wisata, pengelola tempat hiburan, hotel, mall, mereka masih paham bahwa protokol kesehatan itu bukan hanya ikuti aturan pemerintah tidak, tetapi melindungi dirinya sendiri, melindungi karyawannya, tetapi juga sekaligus melindungi pengunjung yang datang. Pembatasan jumlah yang masuk, kemudian penggunaan teknologi dengan aplikasi Peduli Lindungi itu sangat membantu sehingga jumlah orang di dalam satu kawasan ini dapat terdeteksi. 50% kapasitas maksimal. Kemudian kalau vaksin, iya betul Mas. Kenapa kita vaksin? Karena harapannya dengan orang sudah divaksin ini lebih imunnya lebih jauh lebih baik. Sehingga orang bepergian itu adalah orang yang sehat. Orang yang imunnya sudah meningkat, itulah yang diperbolehkan untuk beraktivitas. Tapi kalau misalnya habis kena gitu, itu kan 3 bulan tuh Baru boleh ya. baru boleh vaksin lagi. Ya. Dia mau kemana-mana nggak bisa. Kenapa itu? Apakah nggak ada misalnya saja, aku mau ke mall nggak bisa Pak barcode tapi sudah ada lulus COVID gitu. Ya, memang aturannya memang masih sebatas ini karena ini masih pembatasan. Ke depan pastinya akan ada pelonggaran-pelonggaran lagi kalau kondisinya sudah memungkinkan. Sehingga nanti masyarakat yang mungkin tidak bisa vaksin karena ada penyakit-penyakit tertentu atau tidak bisa vaksin karena di bawah umur, itu pun nantinya mungkin akan ada pelonggaran. Tetapi sementara ini ya, baru inilah harapan kami dibuka perlahan, ekonomi bisa bergerak, tetapi memang terbatas. Ya sementara ya memang Batasan. gelem ora gelem dinikmati begini. Seperti panjenengan sing biasanya mulang dengan gagah ngono kudu ngadepi laptop gitu. Di depan Tapi laptop Pak, terus. saya mendukung dari pendapatnya Bu Kepala Dinas ini. Memang kita sudah tiba saatnya pelayanan digital dewasa harus menuju ke kualitas. Satu di antaranya adalah pembatasan pengunjung. Ya. Misalnya kalau lihat di pengunjung Bonbin ya, bagaimana kita menerapkan dengan CLS tadi juga pembatasan pengunjung. Ya. Jadi tidak berjubel harus beli karcis, berjubel di dalam. Bagaimana kita harus memberikan pengertian penanaman itu pada pengunjung, Pak. Misalnya ada satu lokasi objek misalnya di kandang singa, berjubel kan. Bagaimana cukup jaga jarak sambil perhatikan. Ya. Situasi juga diperhatikan. Ini dalam rangka untuk menghindari namanya klaster baru. Yang lain juga sama. Artinya dikatakan kualitas, tidak perlu banyak orang bertumpuk-tumpuk di situ. Betul. Namun tetap terjaga kualitasnya, layanannya, juga menyangkut prokesnya. Itu yang kami maksudkan. Hanya berkualitas. Quality tourism. Quality of tourism. Ini penting sekali. Ini sudah tiba saatnya kita galakkan. Kalau tidak, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ini penting sekali. Satu contoh, Pak. Saya pernah di Solo. Ya. Itu ada salah satu mall itu ya. Datang luar biasa. Wah, ini sangat berisiko sekali. Jadi orang bertumpuk-tumpuk di situ, antrian panjang, mau bayar kelas aja orang panjang lah. Ini yang sangat berisiko, yang tidak mereka sadari. Ini kewajibannya siapa, tanggung jawabnya siapa? Kan kita semuanya yang harus memberikan pengetahuan mereka, mengedukasi mereka. Tidak perlu dipandang, oh itu guru, dosen, pejabat, tidak perlu. Masyarakat kita bersama-sama harus sadar. Ini untuk kita, oleh kita, juga dari kita sendiri. Kayak DPR ya Pak?
Ya iyalah. Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ini. Ya, ya. Kalau mereka ada satu yang kena kan otomatis berdampak kan yang lain. Ya. Yang susah kan mereka. Mereka susah, kita kan juga susah, Pak. Tapi saya bingung Pak, gini Pak. Ketika ngukur gini kita, ada nggak dari Pemkot ini tolok ukur ini sudah padat atau belum ketika misalnya di kebun binatang, Tuh. kebun bin Mangkang itu. Itu kan kalau ini begitu dibuka otomatis kan biur-biur. Ada nggak selektivitasnya itu? Ada, itu penggunaan teknologi. Nah, kembali lagi, memang harus ada inovasi-inovasi. Apalagi sekarang ini kita sudah melek IT ya istilahnya, karena Digitalisasi, mau nah, ya. digitalisasi, karena mau Keren tidak ini. mau. Ya. Sekarang aktivitas kita dibatasi, pemanfaatan IT-nya yang kita gunakan. Ada CCTV yang di sana bisa memantau kepadatan pengunjung, bahkan sampai kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan itu bisa dipantau. Jadi saat ini sudah dikembangkan fungsi-fungsi yang tadinya CCTV hanya memantau keamanan, ketertiban, itu sekarang juga bisa untuk memantau protokol kesehatan. Berfungsi sebagai pengawasan juga. Ya, pengawasan juga. Ya, karena saya lihat tuh di Kota Lama itu satpamnya selalu bawa halu-halu. Perhatikan jangan berkerumun, dimohonkan kepada para pengunjung yang nggak pakai masker, ayo pakai masker gitu. itu cara manual pun mereka lakukan di Kota Lama itu. Sudah mereka jalankan ya. Iya. Dan mungkin di ini Pak, ini Telogo ini Pak. Nggih. Jadi sebetulnya Telogo itu tempat yang paling safe, Pak. Promosi ya, Pak ya. Iya. Mengapa? Karena satu, Pak, kualitas lingkungannya masih bagus. Makanya, Pohon, nggih, hijau, karena ya. kita masih banyak, vegetasinya masih banyak. Karena prinsip kita tourism berbasis konservasi, Pak. Ya. Makanya Pak sekarang di dunia tourism Pak ada perubahan paradigma gitu Pak. Kalau Pak Santono tadi mengatakan quality tourism itu betul Pak. Jadi yang tadinya perubahan dari mass tourism to be small tourism atau special interest tourism Pak. Turis minat khusus Pak. Ya. Umumnya orang kita ini ngapunten oportunis Pak. Dalam arti begitu ruame ya wis semampu kita mau masuk monggo. I don't care about the crowded kan gitu. Ya. Padahal ngapunten, yang namanya quality tourism itu kan satu carrying capacity-nya, kapasitas tampung kan harus diperhatikan. Betul. Nah, makanya beralih ke situ Pak. Yang di bidik Indonesia ini kalau kita mentargetkan Wisman Pak, tahun ini hanya ditarget 4 sampai 5 juta nggih Bu nggih. Yang kemarin sampai 16 juta Pak. Ya, Nah, kita menyadari karena ada travel banner dan pembatasan dan lain sebagainya. Nah ini Pak, makanya dicari ya beralih ke special interest tourism, di mana spend money-nya lebih besar Pak. Kalau mas tourism main gerudukan mawon, nggak memperhatikan tentang lingkungan Pak. Karena turis minat khusus Pak, itu obsesinya udah beda Pak. Dia berwisata, berkunjung itu mencari sesuatu yang challenge, new experience. Dia ingin terlibat langsung di situ, baik itu eksplorasi maupun budaya dan lain sebagainya itu. Jadi yang kita bidik ke arah situ dan juga domestik nih Pak, karena domestik ini yang paling potensial Pak. Tapi tetap Pak untuk mempercepat recovery itu Pak, kami dari pihak pelaku wisata itu mengadopsi aturan pemerintah seperti yang disebutkan Pak Santono. Kita harus beradaptasi Pak dengan menerapkan CHSE tadi, berinovasi dengan turisme digital nggih Pak nggih. Nah, makanya Bu Iin ini sebagai badan promosi pariwisatanya kan beliau yang pegang Pak. Jadi sekarang tidak lagi individual lagi atau destinasi wisata per destinasi wisata Pak, tapi udah bisa diakumulasi, bisa diakomodir oleh badan promosi pariwisata Pak. Nah itu kita memanfaatkan era digital Pak. Yang kedua kita harus berkolaborasi Pak antara government dengan pelaku wisata, dengan kalau istilahnya semua stakeholder nggih Pak nggih. Pentahelik Pak. Dalam arti Pak Santono ini sebagai pelopor akademisinya, maka risetnya dan pembentukan SDM-nya harus dari Pak Santono. Karena di dunia pariwisata Pak ngapunten, SDM itu nomor satu Pak, aset yang berharga. Kita punya aset bagus pun kalau nggak diminit dengan bagus, nggak lama Pak umurnya. Nah, saya pernah dapat kuliah dari Pak Santono ini banyak istilahnya
desa wisata itu tumbuh secara sporadis, Pak. Dulu muridnya juga, Pak. Orang sengaja ternyata itu muridnya. Tapi seumuran jagung, Pak. Banyak yang tumbuh, banyak juga yang mati. Karena tidak diminit, Pak. Begitu rame udah rebutan masalah parkir, Pak. Jadi sustainable-nya nggak jalan, Pak. Lah inilah, makanya perlu adanya kolaborasi dan perlu adanya pemerintah selaku regulasi, Pak, harus mengontrol dan mengawasi dari segi akademisi dan juga dari segi bisnismen, Pak, orang-orang yang punya duit setidak-tidaknya jangan profit oriented nggih, Pak, nggih. Ya. Wisata itu profit oriented sebetulnya nomor sekian, tapi harus diniati dengan konservasi, Pak. Environmental sustainable. Karena kalau hanya istilahnya obsesinya ke finansial, Pak, akhirnya terjadi eksploitasi. Kalau eksploitasi berarti terjadi natural disaster, Pak. Nah ini. Nah, terus yang kedua harus ada kolaborasi tadi akademis, bisnis, community. Ya, seperti Pak Marco ini, Pak. Nah, makanya Stifari TV ini merupakan sarana yang paling hebat, Pak. Karena apa? Uri-uri budaya Pak Markus apapun bisa dimediasi lewat Stifari TV. Amin. Dengan dikoordinir oleh Bu Iin, Pak. Ya, kita sudah bikin loh, Pak. Karena government, ya ini yang nomor sekian kan government, Pak. Ya. Government ini sebagai regulasi, makanya aturan-aturan gugus COVID dan lain sebagainya, AMDAL, nggih, Pak. Iya. IPAL apapun itu harus gimana tourism yang industri without smoke, nggih, Pak, nggih. Industri tanpa asap dengan perputaran duit yang cepat, nggih, Pak. Kalau saya nanam kelapa sawit, Pak, itu butuh waktu 4 tahun sampai 6 tahun. Itu belum proses panjangnya, Pak. Belum diekspor perizinannya. Belum berubah duitnya ke sini. Kan prosesnya lama, Pak. Tapi kalau turisme ada tamu datang, ada transaksi, di situ terjadi duit. Duitnya langsung. Ya. Makanya government ini kita pelaku wisata, Pak, berharap. Sebetulnya terima kasih Bu In, kemarin kami dari pihak hotel-hotel, Pak, udah dikasih stimulus sama Bu In berupa ini ya, Bu ya. Hibah ya, Pak ya. Oh ya, yang Nggih. Ini merupakan angin segar, Pak. Soal kita mau pingsan itu jadi hidup lagi gitu loh. Terima kasih lah. Upaya-upaya ini kita harapkan, Bu. Dalam arti kita ngasih pancingnya itu untuk menstimulasi biar ekonomi bangkit lagi, Pak. Karena kita akui, Pak, kita sebetulnya dari amenitas, dari akomodasi, nggih, Pak. Hotel di Indonesia, Pak, 70% itu adalah segmen marketnya, itu dari government, Bu. Lah, makanya begitu kami dengar Bu Menteri Keuangan itu, Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani mengumumkan ada pengetatan anggaran, Pak, dan sebagainya. Itu kita mati, Pak, sebetulnya, Pak. Kita di balik hotel, Pak, ini ada pelaku-pelaku bisnis macam-macam, Pak. Ada supplier. Di samping itu kalau hotelnya rame, PAD juga kenceng, ya, Pak. Jadi sebetulnya dari kita untuk kita dan kembali ke kita lagi itu benar, Pak. Nah ini Bu In mohon suara kami untuk diakomodir, Pak. Dalam arti baik itu stimulasi kebijakan fiskal maupun stimulasi kebijakan moneter. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Moneternya udah kemana ya? Kita udah dapat relaksasi pajak, Bu, keringanan dan lain sebagainya. Ini bagus, Pak. Karena apa? Hotel itu ngapunten, owner itu permodalannya kebanyakan kredit. Dengan adanya relaksasi bunga bank dan lain sebagainya, memberi kesempatan kita untuk bernafas, Pak. Bernafas. Amin. Amin. Jadi tetap, Pak, kita program pemerintah tadi yang disebutkan Pak Samtono tadi, adaptasi, inovasi tiada henti, dan kolaborasi. Jadi prinsip kami gini, Pak, di balik musibah itu ada kecerdasan. Amin. Saya kira demikian, Pak. Di balik musibah kita kenal digital semacam begini. Sekarang jadi kenal gitu kan. Saya nggak kenal mungkin Stifari TV. Kalau nggak ada musibah, tiba-tiba kami harus berkegiatan, kegiatan itu nganggu opo ya kan gitu. Akhirnya teman-teman seniman beralih kepada digital. Ada Stifari TV yang menyediakan, ayo kita bareng-bareng
Makanya kalau nanti malam nonton Pak ada Pak. Siap. Bu Iin bintangnya Pak. Siap. Saya belum nyanyi itu Mas Wadi. Dan kebetulan ya alhamdulillah dari Semarang teman-teman seniman itu Bu Iin sangat luas sekali untuk menerjemahkan bagaimana kami berkegiatan. Tidak perlu berkerumun, kita berkegiatan, kita bisa ditonton masyarakat sedunia. Dengan YouTube-nya pariwisata, YouTube-nya Stipari, kita tetap berkegiatan. Iya. Ini kebebasan di Semarang, mudah-mudahan nanti juga akan disusul teman-teman yang lain, Pak. Amin. Iya, iya. Dan oke, mungkin untuk penutup nih. Penutup. Kira-kira kamu mau tanya apa? Jadi gini, ini saya mau minta pendapat dari Bu Iin. Oh, Bu Iin. Ini kan saya kebetulan bukan asli dari Semarang sini. Rumah saya kan di Ungaran. Jadi di Ungaran itu kan juga ada desa wisata, terus pariwisata kayak ya mungkin nggak terlalu besar kayak yang di Semarang ya Bu. Cuman di sana, jadi kalau apalagi sekarang sudah dibuka semua kata Bu Iin, masyarakat itu kan jadi rasa ingin berkunjungnya, wah meledak-ledak gitu. Jadi mereka sempet kayak lupa, saya di sana nanti banyak pengunjung lain, jadi mereka juga tidak sadar kalau diri mereka juga dipertaruhkan di sana. Jadi kayak asal ngumpul gitu aja, terus ada mungkin yang deket dengan dengan desa wisatanya, terus mereka mampir wae, lupa bawa masker. Nah itu pendapat Bu Iin gimana? Terus kan saya juga pernah dengar kalau di di tempat wisata nggak pakai masker nggak boleh masuk. Itu gimana Bu? Ya, itu tadi kita sampaikan. Memang saat ini Kota Semarang karena sudah level 2, maka kami bisa melakukan kebijakan membuka kembali tempat wisata, tempat hiburan, termasuk desa wisata atau kelompok sadar wisata. Nah, tetapi kembali lagi pembukaannya itu bukan berarti bebas seperti normal seperti zaman dahulu itu tidak. Yuk-yukan kan. Iya, jangan yuk-yukan, jangan tempel-tempelan, apalagi bukan muhrim ya Mas Marco ya. Iya, tetapi buka terbatas. Protokol kesehatan itu syarat kunci. Jadi kalau protokol kesehatan itu rata-rata hampir semua masyarakat sudah paham. Pakai masker, jaga jarak, mencuci tangan. Hampir semuanya sudah paham itu. Tetapi disiplin, konsistensi untuk terus menerapkan itu yang perlu kita ingatkan terus-menerus. Nah, itulah yang harus dijaga, baik itu pengelola maupun masyarakat. Sehingga monggo, silahkan berwisata, silahkan bepergian, tetapi protokol kesehatan itulah kuncinya. Jadi pesan saya kepada dua hal ini, kepada pengelola, jagalah protokol kesehatan, semakin ketat menjaga, semakin besar kepercayaan masyarakat. Semakin besar masyarakat merasa aman untuk berkunjung. Nah, untuk masyarakat ini, pesan untuk masyarakat semuanya, mumpung ini di Stipari TV yang ditonton oleh berjuta-juta orang, nanti bisa disaksikan bersama, silahkan berkegiatan, tetapi jangan lupa protokol kesehatan. Dan jangan lupa juga kita tetap bahagia, kita tingkatkan imun bersama-sama, kita berwisata yang tujuannya untuk meningkatkan imun, membuat kita bahagia. Amin. Oke, amin. Jangan tujuannya meningkatkan imun, tapi malah Bikin bahaya. Iya, jadi kan soalnya kalau masyarakat, kalau mungkin di Semarang, peraturan itu benar-benar ditekankan, Pak. Kalau di desa kan beda itu, Pak. bodoh aja. Beda. Soalnya di desa saya sendiri banyak kayak gitu. Jadi misal ada desa wisata baru, sekarang kan lagi pandemi. Wah, tekorono wae, ngajak anak-anakku, ngajak bojoku gitu loh. Pengelola desa wisatanya sing dikandani. Iya, ya mungkin kan karena Kapan-kapan saya diajak ke desa wisata Nah, deh. iya, Kayaknya Bu. kita bareng-bareng ke sana jangan ya. jangan yang di Semarang kota toh, jadi yang di pojok-pojok itu didatengin Nah, biar wilayah dik neng gini, piye gitu. Lah kalau Pak Samtono itu bisa kemana-mana. iya. Kalau Pak, beliau itu malah takonnya karo Pak Pak Joko. Joko. Gimana tuh Pak Itu Joko? kalau di Telaga Resort juga gitu, Pak. Nggak pakai Jadi- masker, nggak boleh masuk. Jadi gini Mbak, kalau kita menurut aturan harus. Iya. Makanya di pihak istilahnya pelaku wisata itu sendiri kan diwajibkan untuk tamu masuk harus di thermal gun, terus cuci tangan dengan hand sanitizer, terus harus pakai masker. Makanya di tempat pariwisata itu wajib menyiapkan masker. Begitu kita remind ke tamu kalau nggak pakai masker, nah kita ngasih juga. Gitu. Lah ini tanpa seperti itu, kata Bu Iin, COVID
akan terus Iya. berkembang. Makanya diperlukan kesadaran. Jadi awareness itu penting. Merubah habit itu nggak secepat membalik tangan. Karena kita kan Iya. habit kita kan seperti itu. Apalagi sekarang pemerintah seperti disebutkan Bu Win, ada Peduli dan Lindungi. Itu sudah mengeluarkan QR code nih Bu. Jadi QR code itu kita dapat kode tertentu Pak. Begitu kita tapkan di situ, kalau dia ininya ini langsung bisa masuk. Tapi kami sering ingatkan Pak, begitu pengunjung ini masuk Telogo, saya ingatkan, Bu, pakai masker. Lu saya sini kan nyari udara segar, ngapain ditutup masker? Nah, bener itu Pak, banyak yang Kan bilang gitu. kayak gitu. Nah, tapi tetap kita remind. Iya. Nggak Harus apa-apa, Bu, diberi kalau sendirian pemahaman. nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi kalau lagi growth, lagi ini harus mau nggak mau harus pakai masker. Untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi harapan kami Mbak, semoga musibah yang global ini segera teratasi, Iya. perekonomian bisa bergerak lagi, Amin. sehingga yang tadinya Indonesia ini terkontraksi 2,07% ya Pak pertumbuhan ekonominya. Tapi ini saya tadi baca kok udah mengalami growth kuartal 2 ini 7,07% Bu. Malah bagus. Jadi tetap Mbak, di balik musibah itu ada hikmahnya Sekarang pastinya. banyak timbul entrepreneur baru. Sekarang justru yang sifatnya seperti Giant Matahari itu kan banyak plus Pak. Karena kalah dengan retail. Ya. Betul. Makanya inovasi menggunakan teknologi itu sangat penting sekali. Kalah dengan aplikasi, Pak. Nggih. Ya. Ada go gitu. Nggih. Jadi harapan kami seperti itu Mbak, sehingga semboyan kita Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Ya. bisa berjalan. Amin. Nggih. Oke, mungkin itu tadi sekaligus harapan dari Pak Joko. Mungkin dari Pak Santono nih harapan Ya, kami ke berharap depan untuk sekali. pariwisata. Terima kasih. Yang pertama, saya berharap khususnya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah, wabil khusus Kota Semarang ya. Untuk Bapak, Ibu, teman-teman, saudara, sahabat, sebagainya yang merasa belum vaksin, ya, sabar untuk segera vaksin deh. Iya. Biar bisa pasien Disegerakan. ya Pak. Ya, Mas semua. Biar bisa semua. Pengalaman saya begini, Pak. Bulan yang lalu saya ke Jawa Timur, ke Ponorogo. Oh, itu ketat sekali, Pak. Jadi Pak masuk mobil itu sudah dibatasi oleh Satgas itu. ABRI sama polisi itu. Tanya ini. Nah, kebetulan saya sudah vaksin. Ya, kebetulan saya sudah membawa hasil swab 2 hari sebelumnya. Nah, driver saya itu belum, Pak. Belum vaksin. Nah, wah, akhirnya enggak. Saya harus berangkat sendiri, sopir suruh pulang. Terus Baik. saya kan minta dispensasi sama Pak Tentara itu. Oh, masa ini tugas dinas kok begini, Pak. Akhirnya diberi kemudahan. Ya, dispensasi jalan terus, Pak. Setelah jalan, misalnya tugas selesai di Ponorogo dan Madiun, lalu malam cari hotel, Pak. Cari hotel, saya sudah, atau vaksin, sudah vaksin, Pak. Oh, saya sudah. Terus saya belum. Nggak boleh nginep. Betul, Pak? Jadi Nggak boleh bisa nginep. sendiri malah. Wah, akhirnya ya tentu harus pulang. Nggak bisa nginep. Enggak tidur di mobil dia. Dia kan nggak boleh masuk hotel. Iya. Tidurnya di mobil gitu. Ini konsekuensi. Artinya ya, ini saya berharap teman-teman, ya masyarakat, ya pemerintah kan maksudnya baik. Jadi di pasir itu kan memberikan daya tahan tubuh ke depannya itu agar ada penangkalnya. Iya. Maka saya berharap teman-teman untuk ya kita patuhi peraturan pemerintah. Tidak ada pemerintah yang jahat, tidak ada. Iya. Ini demi rakyat, di masyarakat. Lalu kemudian persoalan desa wisata, memang kita cukup senang, juga prihatin, Mbak. Nah, ini saya laporin ke Bu Kepala Dinas. Kami itu banyak beberapa bupati, wali kota Jawa Tengah, Pulau Jawa, luar Jawa, berbondong-bondong minta bantuan untuk meminta desa wisata. Hanya ini perlu masukan kami, perlu ada deregulasi yang benar, yang pas. Semua desa kan berbondong-bondong membangun desa wisata, Pak Jokowi. Mereka tidak belajar dulu, tidak mengkaji, tidak dianalisis. Apakah itu yang nanti marketable atau tidak? Nggih.
Ya, keberlanjutannya bisa atau tidak? Maintenance-nya, biayanya ada atau tidak? Ada turisnya enggak? Ada tamunya atau enggak? Manajemennya gimana? Ya, ini perlu penting sekali. Manajemen tata kelola. Pak Bupati Semarang beberapa waktu yang lalu datang sini, talkshow di sini juga. Setiap hari diminta tolong, Kabupaten Semarang itu ada 50 desa wisata. 50. Ya. Tapi yang mati 48 itu yang lain itu hidup tak segan, mati tak mau. Hidup ya tidak, mati ya tidak. Iya. Makanya kepala desanya sudah utang uang untuk bangun ini waktu. Mereka tidak mengkaji. Tidak boleh kajian asal Kajian latah langsung gitu ya. pokoknya mau ngodol kok digawe ora ana turis datang, ora tamu datang. Berapa uang? Jadi mestinya pemerintah daerah tidak mudah memberikan rekomendasi untuk harus dikaji dulu, diselesaikan dulu, tim turun ke lapangan, kira-kira marketable atau tidak, kira-kira ada layak atau tidak. Aksesibilitas kan perlu dikaji. Nggih. Itu kayaknya latahnya itu karena mau ada bantuan dari pusat itu loh. Lah, Pak, ini yang mau dipastikan kan di setiap desa itu kan bantuan 1, berapa dari Permudes ya, Bu ya. Di sumber daya itu kan itu lah mungkin dia terpancingnya itu. Padahal itu kan tidak untuk itu saja, untuk berbagai macam kegiatan pembangunan di desa. Nah ini nampaknya ini perlu diarahkan mereka, diberi petunjuk, dikaji, dianalisis. Namun sudah beberapa daerah sampai luar Jawa memberikan pengertian, buat jangan tergesa-gesa. Desa A akan buat ini, desa B. Ciri khas desa wisata itu disayang satu dengan lain, dibayangkan tidak sama atraksinya, produknya tidak sama. Nah, desa A membuat atraksi jadilan ya. Terus desa B juga itu buat jadilan. Sana buat apa ini? Masing-masing desa harus punya kekhasan, ciri khas khusus apa yang Harus unik. harus ada keunikan. Ya kayak di Semarang ada dulu kampung tematik itu ya. Kampung tematik. Lah itu ada khas sendiri. Kampung Pelangi juga. Iya. Itu loh, Kampung Pelangi itu sederhana begitu. Terus pemerintah nggak modal gitu ya. Itu bergerak bersama. Bergerak bersama. Jadi swastanya Karena masuk, kampung pemerintah dicat masuk. tidak ngomong. Ngecat yo dari produk gitu kan. Iya. kan menjadi ikon Pak, kan khas, Betul. punya keunikan. Nah itulah kemasannya dari pariwisata ini. Lah, yang itu pintar. di situ. Yang penting hasilnya yang luar biasa. Iya. Itu Nah, ini jadi sekarang lah, saya khawatir lagi nih Mbak. Iya. Di Semarang itu apa? Yang di jembatan itu kan udah dibuka tuh. Bridge Fountain, Heeh. air mancur menari. Air mancur mabur itu loh. Menari. Jembatan mabur itu. Iya, seolah-olah ya Pak ya. Nah itu gimana prokesnya nanti? Padahal itu kan di jalan. Iya. Iya, makanya kemarin memang setelah sekian lama tutup kan, Iya. setelah sekian lama tidak nyala, akhirnya dibuka kembali, tapi kita batasi. 1 hari cuma 1 kali, dan hanya di hari Jumat dan Sabtu. Nanti pun dalam pelaksanaannya tentu kita akan libatkan masyarakat setempat, Satpol PP, dan juga dinas terkait untuk memantau. Yang jelas, Satpol PP nakeh gitu. Kalau iya. jalan-jalan. Nanti Mas Marco ikut ya, ikut mantau ya bareng sama saya. Nanti Pak Santono ya, Pak Santono hari Jumat sama Sabtu kita Insya lihat Allah. jembatan menari. Iya, Di jembatan Banjir Kanal Barat itu. Kanal Barat itu yang Itu kan iya. itu kan kalau pakai drone itu kayak mabur ini jembatannya. Itu seolah-olah, Pak. Tadi kan Bu In bilang itu seolah-olah kayak Iya. terbang. Tapi memang bagus sih. Iya, Di kapan-kapan Kota kita ke sana, Pak. Bisa. Oke, iya. Wah, aku rumahku tidak kok. Nah, mungkin ada pesan yang terakhir, Pak. Dari Pak Joko Pesan dulu. kami Pak, kami berharap iklim industri ini berjalan dengan sebagaimana mestinya Pak. Dengan jalan, kalau memang COVID ini sampai kapan itu kan sesuatu yang belum bisa ditentukan. Tapi tidaknya tetap standar progres itu tidak hanya COVID Pak. Tapi dimanapun kalau kita udah bersosialisasi itu seharusnya standar progres. Dan ekonomi bisa bangkit, semua sektor bisa gear up Pak. Ya. Terutama sektor pariwisata Pak, karena turunannya banyak kan gitu kan.
gitu. Tapi semuanya itu tidak terlepas kesadaran masyarakat Indonesia. Walaupun pemerintah membuat aturan sebanyak mungkin, tapi kalau masyarakatnya sendiri nggak patuh, tidak mungkin. Ciri dari aturan itu tidak dipatuhi atau tidak, Pak. Semakin banyak aturan yang muncul, berarti masyarakat nggak patuh intinya, gitu, Pak. Jadi itu, Pak, semua bisa bergerak jalan, kesehatan bisa jalan, ekonomi bisa growth tumbuh positif, Pak. Betul. Itu harapan kami. Dan mungkin Pak Santono, Ya. pesan. Ya, saya berharap pertama berdoa agar pandemi segera berakhir. Betul. Kita sepakat Pak ya, kita Iya, berdoa. sepakat. Berdoa wajib, Pak. Demi kita semuanya, anak cucu kita, saudara kita. Penderitanya sudah 1,5 tahun. pandemi ini. Berbagai sektor kan berhenti semuanya. Berbagai aktivitas menjadi berhenti semuanya. Khususnya teman-teman yang mengelola UMKM. Kita semuanya jadi tidak cetha, tidak jelas. Iya. Maka tidak ada kata lain, kita selalu berdoa mudah-mudahan segera diakhiri pandemi ini. Dengan Amin. berharap hingga pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan sebagainya agar segera memulai membangun kehidupan yang baru. Dengan menyesuaikan situasi yang saat ini seperti ini. Bagaimana kita harus pandai-pandailah menyikapi situasi seperti ini dan kita beradaptasi dengan situasi seperti ini. Ikut zamani, Pak ya. Itu zaman ini. Zamani Zamani. Covid melu ning gone. Iya, kita sudah Zaman membangun Covid loh. menyatu. Menyesuaikan. Ya, Nggih. itu saja Pak Farmis. Siap. Nggih, matur nuwun, Pak. Baik. Ini benar-benar terakhir ini ya. Ya, Iya. benar-benar terakhir. Iya. Karena terakhir saya ingin mengucapkan pertama terima kasih dulu dong. Terima kasih kepada Stipari TV yang sudah memfasilitasi ini, kepada Pak Santono selaku akademisi, kepada Pak Joko juga, dan juga terima kasih kepada masyarakat. Karena kita semua berhasil tidaknya kita semua mengatasi pandemi COVID ini adalah tergantung dari masyarakatnya sendiri. Kita semua sama-sama bergerak karena kita yakin selama langit masih biru ya, selama udara masih bisa kita hirup, maka kita percaya, kita optimis bahwa kita akan bangkit bersama. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau saya tambah, kota Semarang yang semakin hebat. Iya, pemirsa, jadi itu obrolan kita tentang pariwisata. Saya kira Gimana nih Pak? Seru nggak nih? seru banget, dan mari kita sama-sama berdoa bersama semoga Covid semakin nggak usah mikir yang terlalu jauh ngono varian ini Pak ya. Karena katanya udah ada varian lagi yang masuk. Allah, apapun bisa dilakukan sepanjang kreativitas kita dan penyesuaian kita dengan keadaan. Betul itu Pak. Amin. Mungkin begitu. Saya kira kita tutup dulu acara ini. Benar juga karena durasi sudah 60 menit, tidak terasa kita sudah berbincang masalah pariwisata yang ada di Semarang ini. Untuk pemirsa, jangan lupa tetap saksikan Bincang Pariwisata tentunya hanya di Stipari TV Media Budaya Nusantara. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa. Prokesnya jangan lupa. Oh iya, prokes. Stipari TV Media Budaya Nusantara menampilkan acara-acara yang menarik untuk Anda. Program acara Budaya Nusantara mempersembahkan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Tayang setiap hari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Stipari TV Media Budaya Nusantara.